warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ana Fidatul Qulub. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sejarah Indonesia tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Seperti yang kita tahu, Perjanjian Giyanti ini merupakan perjanjian yang terjadi pada tahun 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer dari Keraton Kasunanan Surakarta. Perjanjian ini merupakan pangkal terbelahnya Jawa atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang Perjanjian Giyanti ini. Soalnya kan perjanjian-perjanjian gitu pasti selalu ada di mata pelajaran IPS, kalau nggak sejarah Indonesia yang diajarin dari SD, SMP, SMA. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, tenang aja, saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Nggak usah lama-lama, ini dia videonya. Sebelum masuk ke kronologi pembentukan Perjanjian Giyanti, saya akan mengasih tahu beberapa pihak atau orang yang terlibat dan berpengaruh pada Perjanjian Giyanti ini. Yang pertama ada Pakubuwono III. Beliau merupakan putra dari Pakubuwono II, memerintah Kasunanan Surakarta dari tahun 1749 sampai tahun 1788. Yang kedua ada Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah adik kandung dari Pakubuwono II. Beliau lahir pada tahun 1717 dan meninggal pada tahun 1792. Ketiga ada Serikat Dagang Belanda atau VOC, di mana VOC ini berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan pemberontakan Pangeran Mangkubumi ke Kasunanan Surakarta. Yang keempat ada Pakubuwono III, pemimpin Kasunanan Surakarta yang memerintah dari tahun 1740 sampai tahun 1749. Yang terakhir ada Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Beliau ini merupakan keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said ini adalah anak dari Pangeran Arya, adik kandung dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Mereka memiliki peran masing-masing dalam sejarah dan proses pembentukan Perjanjian Giyanti ini. Sebelum masuk ke proses pembentukan Perjanjian Giyanti, alangkah baiknya kita mundur beberapa tahun ke belakang untuk melihat sejarah singkat tentang Kasunanan Surakarta ini dan kenapa sih kok bisa sampai ada Perjanjian Giyanti. Langsung aja, ini dia. Tahun 1680. Pada tahun ini berdirilah Kasunanan Kartasura untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Amangkurat II. Beliau memindahkan pusat pemerintahan yang seharusnya ada di Keraton Pleret, Yogyakarta, dipindahkan ke Kartasura karena beliau tidak mau tinggal di keraton yang dianggap sudah tercemar sebab sudah pernah diduduki oleh musuh. Tahun 1742, selama berdirinya Kasunanan Kartasura ini, pergolakan Mataram Islam tak kunjung berhenti. Sehingga raja-raja yang memimpin di Kasunanan Kartasura pun tidak tenang dalam menjalankan pemerintahan. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1742, tepatnya pada masa kepemimpinan Pakubuwono II. Terjadi kekisruhan, geger pecinan di bawah kepemimpinan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, yang mana peristiwa ini menghancur leburkan Kasunanan Kartasura. Tahun 1744 sampai 1745. Akibat peristiwa geger pecinan pada tahun 1742 yang menghancur leburkan Kasunanan Kartasura, akhirnya pada tahun 1744 sampai 45 Pakubuwono II mendirikan
pusat pemerintahan baru di Solo dengan nama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun, setelah berdirinya Keraton Surakarta, peristiwa geger pecinan belum benar-benar selesai. Jadi, Pakubuwono II dibantu oleh Pangeran Mangkubumi masih harus menyelesaikan konflik-konflik yang timbul pasca peristiwa tersebut. Setelah konflik-konflik dari peristiwa geger pecinan itu benar-benar selesai, Pakubuwono II pun memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan itu menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan. Nah, setelah itu adalah salah satu pangeran yang melapor ke Gubernur Jenderal VOC Baron van Inhofe untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi nihil. Gubernur Jenderal Baron van Inhofe malah membuat keputusan di mana tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi pun berkata kepada Pakubuwono II, "Kak, jika tahtaku dikurangi, lebih baik kau buanglah aku hingga aku tidak bisa kembali lagi ke Jawa ini." Pakubuwono II yang mendengar hal itu langsung memberikan saku sebesar 3.000 riyal kepada Pangeran Mangkubumi. "Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Langsunglah malamnya Pangeran Mangkubumi pergi meninggalkan Kasunanan Surakarta. Sementara di sisi lain, Pangeran Sambernyawa pun ikut menuntut haknya di Kerajaan Mataram Islam. Karena beliau merasa ayahnya, Pangeran Arya, merupakan adik dari Pakubuwono II, sehingga pantas untuk mendapatkan tahta. Namun, oleh Pakubuwono II tetap tidak diberikan. Karena kesamaan tujuan Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangkubumi, yaitu menjadi penguasa Mataram, mereka melakukan kerjasama. Mereka bekerja sama melakukan perlawanan dengan taktik bergerilya kepada VOC dan Kasunanan Surakarta. Perlawanan ini membuat Kasunanan Surakarta kewalahan hingga Pakubuwono II jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1749. Sepeninggal beliau, kekuasaan Kasunanan Surakarta diberikan kepada putranya Raden Mas Suryadi dengan gelar Pakubuwono III. Namun Pakubuwono III saat itu masih berusia 17 tahun dan diserang kepanikan karena banyaknya pemberontakan yang terjadi. Maka dari itu VOC pun datang sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kedatangan VOC inilah yang memicu terjadinya Perjanjian Giyanti. Nah, sekarang kita masuk ke proses terjadinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti dilaksanakan pada tahun 1755. Dan tahun sebelumnya, tahun 1754, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, datang menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan tersebut terjadi pada 22 sampai 23 September 1754. Pertemuan ini hanya melibatkan Gubernur Jenderal VOC Nicholas Harting dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa tidak diikut sertakan dalam pertemuan ini. Pertemuan pertama, 22 September, membahas mengenai pembagian Mataram. Nicholas Harting tidak setuju karena dalam satu kesultanan tidak mungkin dipimpin oleh 2 orang. Tetapi pernyataan tersebut disanggah oleh Pangeran Mangkubumi dan beliau menyatakan bahwa di Cirebon juga ada 2 pemimpin dalam satu kesultanan. Selanjutnya, Harting menawarkan kepada Pangeran Mangkubumi kalau kekuasaannya di Mataram sebelah timur, tetapi oleh Pangeran Mangkubumi ditolak. Lalu perundingan dilanjutkan pada tanggal 23 September, masih mereka berdua, Pangeran Sambernyawa, tetap tidak diikut sertakan. Akhirnya, pada hari itu keluarlah nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi. Kemudian, nota kesepahaman tersebut diserahkan ke Pakubuwono
III untuk dimintai persetujuan, dan akhirnya disetujui. Lalu oleh Pakubuwono III diserahkan ke Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel untuk disetujui, dan akhirnya perjanjian tersebut disetujui. Lalu pada tanggal 13 Februari 1755 terjadi penandatanganan perjanjian besar di Desa Giyanti, beberapa kilometer dari Kasunanan, Surakarta. Perjanjian tersebut dinamai Perjanjian Giyanti. Nama Giyanti sendiri diambil dari desa tempat perjanjian tersebut dilakukan. Nah, ini dia tempat penandatanganan Perjanjian Giyanti. Isi dari Perjanjian Giyanti. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi mendapatkan sebagian wilayah kerajaan Mataram Islam, yaitu di sebelah barat. Beliau mendapat gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan diakui haknya secara turun-temurun. Upayakan kerjasama antara VOC dan rakyat Kesultanan Yogyakarta. Para bupati dan patih dalem melaksanakan tugasnya masing-masing. Bupati yang memihak kepada VOC saat peperangan bisa diampuni oleh Sultan, tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Namun, sebagai gantinya, VOC harus membayar ganti rugi sebesar 10.000 ril per tahun. Sultan akan memberikan bantuan kepada Kasunanan Surakarta jika sewaktu-waktu diperlukan. Sultan harus menjual bahan-bahan pangan kepada VOC sesuai dengan harga kesepakatan. Sultan berjanji akan mentaati semua perjanjian yang dilaksanakan antara VOC dan penguasa Mataram terdahulu. Nah, itulah tadi proses pembentukan Perjanjian Giyanti. Tapi tidak sampai di situ saja. 2 hari setelahnya, pada tanggal 15 Februari 1755, diadakan pertemuan dengan tujuan untuk meneruskan atribut-atribut keraton. Yang pertama, keris pusaka raja diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, bahasa. Yogyakarta cenderung meneruskan dialek Bagongan, dan masing-masing Surakarta maupun Yogyakarta memiliki identitas sendiri. Contohnya, kalau di Yogyakarta inggih dan di Surakarta injih, artinya sama-sama iya. Ketiga adalah tarian. Di Surakarta, gerakan gagahan cenderung tangannya ke atas, seperti di gambar. Dan di Yogyakarta, gerakan gagahannya cenderung lebih ke bawah, hanya di depan dada. Yang keempat adalah blangkon. Kalau blangkon Yogyakarta ada lengkungannya di belakang, sedangkan Surakarta hanya datar. Berdasarkan Perjanjian Giyanti ini, wilayah Mataram terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, wilayah sebelah timur yang dikuasai oleh Pakubuwono III, sedangkan wilayah sebelah barat dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Di awal, saya menyebutkan bahwa Perjanjian Giyanti merupakan pangkal terbelahnya Jawa, yaitu jadi Kasunanan Surakarta sama Kasultanan Ngayogyakarta. Tapi tidak sampai di situ saja, Pangeran Sambernyawa tetap melakukan pemberontakan walaupun Perjanjian Giyanti telah terbentuk. Pada Oktober 1755, beliau berhasil mengalahkan pasukan VOC, dan pada tahun 1756 beliau hampir saja membakar keraton Yogyakarta yang baru saja berdiri. Akhirnya VOC pun turun tangan untuk mengatasi masalah ini, dan kemudian VOC pun mengeluarkan Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini kembali membagi wilayah Mataram, khususnya pada wilayah kekuasaan Pakubuwono III. Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah dengan nama Kadipaten Mangkunegaran. Selanjutnya pada tahun 1813, pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasultanan Ngayogyakarta pun terbelah dan melahirkan Pakualaman. Jadi, Kesultanan Mataram Islam memiliki 4 wilayah
dengan model dan orientasi politik yang berbeda-beda, walaupun mereka berasal dari kesultanan yang sama, yaitu Kesultanan Mataram. Nah, ini bisa dilihat dari bentuk keratonnya saja sudah berbeda. Oleh Republik Indonesia sendiri, wilayah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran ditetapkan sebagai situs cagar budaya, dan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman ditetapkan sebagai daerah istimewa sampai sekarang. Nah, itu tadi teman-teman sejarah Indonesia tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka videonya, boleh di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman agar teman-teman semakin tahu tentang sejarah Indonesia, terutama tentang Perjanjian Giyanti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.